Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya salam, salam sejahtera dan salam semuanya. Oke Mas Bro, Mbak Bro, Dek Bro, Pak Bro, Bu Bro, dan semua bro semua lainnya. Kembali lagi bersama Tiang Jawi Channel yang membahas tentang cerita misteri, tentang cerita-cerita getebus-getebus lainnya. Oke, pada kali ini Tiang Jawi akan kembali membawakan sebuah cerita. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang pengalaman pribadi saya. Akan tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya ceritakan nanti, janganlah dianggap itu adalah sebuah kebenaran. Janganlah kita meyakininya. Boleh kita percaya. Akan tetapi jangan sampai kita meyakininya. Jika kita belum mengalami dan membuktikannya sendiri. Karena mutlak kebenaran itu hanyalah Allah. Oke, sebelum lanjut ke cerita, marilah kita sempatkan sejenak untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW bagi yang muslim. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Oke, kita lanjutkan ke ceritanya. Jadi awal mula cerita ini adalah saat itu saya sedang main ke tempat teman. Teman saya bernama Miftah. Karena saya termasuk yang hobi dengan sound system, dan Miftah ini juga. Jadi saya main ke sana itu ya sharing, ngobrol, ya kita ngopi-ngopi bareng. Nah, pada saat itu di sana itu ada tetangganya Miftah yang bernama Kang Asep. Dia juga ikut ngopi bareng lah, ya biasalah. Kita ya jalin silaturahmi. Nah, Kang Asep bercerita, dia mengeluhkan tentang keadaan adiknya, adik perempuannya yang bernama Siti. Istilahnya Kang Asep curhat lah tentang keadaan Siti yang sudah kurang lebih 3 bulanan ini. Siti sakit, akan tetapi sakitnya itu bukan sakit medis. Mendengar cerita Kang Asep, saya iseng bertanya, "Lah Kang, emang gimana keadaan Siti?" Dan Kang Asep pun menjawab, "Keadaannya sangat memprihatinkan, A. Dia itu seperti orang hidup, tetapi nggak bergerak, tapi hanya diam. Tapi kalau dibilang mati, dia masih hidup." Keluarga Kang Asep sudah melakukan berbagai cara,
mengobati Siti, pergi ke rumah sakit, beberapa rumah sakit, dan mengatakan bahwa Siti sehat. Dan kemudian juga sudah pergi ke tempat orang-orang yang ngerti, orang-orang yang tahu lah bahasanya lah. Akan tetapi jawabannya itu bermacam-macam. Ada yang bilang jika Siti ini diguna-guna, ada yang bilang jika Siti ini diganggu makhluk halus, makhluk jahat, dan lain-lain. Tapi dari semua usaha yang telah dilakukan itu, satu pun belum membuahkan hasil. Kemudian beberapa saat terlihatlah seorang ibu yang sedang mendorong kursi roda, di mana di atas kursi roda itu yang duduk adalah seorang anak gadis, yang tak lain itu adalah Siti. Mereka lewat di depan rumah Miftah, dan ibu itu memanggil Kang Asep. Lalu saya pun iseng tanya sama Kang Asep, "Kang, apa itu adik Akang?" Kang Asep menjawab, "Iya, A, itu adik saya yang bernama Siti. Entah kenapa ya, walaupun saya itu orang awam, saya itu nggak ngerti tentang hal-hal yang gaib, yang misteri-misteri, mistis-mistis gitu saya nggak ngerti. Akan tetapi saat saya melihat Siti, saya merasakan ada sesuatu yang aneh dari Siti. Tanpa sadar saya pun nyeplos, "Kang, adik Akang itu ada yang nggak beres." Nah, mendengar perkataan saya, Kang Asep pun bertanya, "Loh, A, apa A ngerti tentang hal-hal seperti itu?" Dan saya pun menjawab, "Waduh, maaf Kang, saya nggak ngerti tentang hal-hal seperti itu." "Loh, tapi kenapa AA bisa bilang kalau adik saya itu ada yang nggak beres?" tanya Kang Asep. "Entahlah Kang, saat saya melihat Siti, sepertinya ada yang nggak beres dari Siti." Lalu kemudian Kang Asep pun mengatakan, "Mohon maaf, jika sekiranya AA ngerti dan AA bisa, tolonglah, tolong bantu adik saya. Kasihan AA, kasihan orang tua saya, dan juga kasihan adik saya." Wah, benar Kang, saya benar-benar tidak mengerti tentang hal itu. Akan tetapi, mungkin teman saya mengerti. Cobalah nanti saya tanyakan sama teman saya. Nanti saya kabari AA lagi. "Baik A, kalau gitu. Tolong ya A ya. Kalau bisa tolong ya." "Iya A," saya katakan. Kemudian saya pun telepon teman saya dan saya ceritakan semuanya tentang Siti. Dan yang menjengkelkan adalah jawaban dari teman saya. Teman saya bilang, "Ya wis, garap. Nunggu apa meneh?" Duh, kata saya mah. Jadi teman saya itu hanya bilang, "Ya udah, kerjakan. Nunggu apa lagi?" Wah, jangan susah ini. Angel lagi pokoknya.
Lalu gimana caranya? Saya tanya lagi. Loh, kemarin kan udah saya ajarkan. Dan singkat cerita, akhirnya terpaksa saya kerjakan. Akan tetapi saya masih meminta bantuan dari teman saya. Dan dia pun menyanggupinya. Singkat cerita, malam itu selepas sholat isya, saya datang ke rumah Kang Asep. Kemudian saya katakan kepada Kang Asep dan keluarganya tentang apa yang nanti saya akan lakukan. Dan juga saya meminta bantuan kepada Kang Asep dan keluarganya untuk membantu doa dan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu eksekusi pun saya mulai. Saya awali dengan melaksanakan salat hajat 2 rakaat. Kemudian barulah saya memulai membacakan ayat-ayat ruqyah yang pernah teman saya ajarkan. Pertama memang tidak ada yang aneh. Akan tetapi ketika saya memulai membaca surat Al-Fatihah, Siti pun mulai bereaksi. Matanya tiba-tiba melotot. Tubuhnya kaku. Dia berteriak-teriak, dia meronta-ronta. Dia menangis. Masya Allah. Semakin kesana, semakin saya bacakan ayat-ayat Quran itu, ayat-ayat ruqyah, semakin tubuhnya meronta-ronta. Dan akhirnya Siti pun bangun dan terduduk. Dia memandang semuanya orang-orang yang ada di hadapannya. Matanya melotot tajam. Wajahnya menyeramkan. Dia kemudian berteriak sekencang-kencangnya. Dan setelah berteriak, kemudian Siti muntah. Muntah banyak sekali. Akan tetapi setelah itu, Siti pun kembali terjatuh. Dan alhamdulillah, benar-benar alhamdulillah, hal yang tidak saya sangka-sangka, Siti pun mulai sadar. Walaupun keadaannya masih sangat lemah, akan tetapi Siti pun mulai sadar. Dia mulai bisa berbicara, dia mulai bisa memanggil ibunya sambil menangis terisak-isak. Dengan kondisi tubuh yang masih sangat lemah. Kemudian saya mengambil air putih yang memang sudah saya siapkan dari rumah. Saya usapkan ke wajah Siti dan rambut, kemudian kedua telapak tangan dan telapak kakinya. Lalu saya berkata kepada Kang Asep dan orang tua Siti, tunggu aja Kang. Jikalau nanti Siti ingin muntah, udah muntahin aja. Jika dia ingin buang air, udah lasin aja. Dan jika dia ingin menangis, udah gak usah ditahan. Insya Allah besok akan ada perubahan, kata saya. Dan malam itu pun saya pulang ke rumah.
Singkat cerita, keesokan harinya Kang Asep telepon. Dia berkata, "Ah, Lili, terima kasih. Alhamdulillah sekarang adik saya, Siti, keadaannya udah mulai membaik." Entah kenapa ya, dalam hati saya itu, saya bersyukur. Alhamdulillah. Benar-benar rasanya itu senang sekali. Syukurlah Kang, jika Siti keadaannya sudah mulai membaik. Saya hanya berkata dalam hati, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengabulkan doa-doa kami. Masya Allah, subhanallah. Benar-benar rasa bahagia. Walaupun dalam artian saya ini nggak bisa apa-apa, tapi saya hanya yakin, saya hanya ikhlas. Saya hanya meyakini bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa saya. Dan singkat cerita, 2 hari kemudian saya main ke rumah Siti. Dan alhamdulillah keadaan Siti semakin membaik. Dia sudah dapat berbicara, dia sudah dapat berjalan sendiri, bahkan dia sudah dapat tertawa. Syukur alhamdulillah. Dan dari situ saya berpikir bahwa semuanya itu telah berakhir. Akan tetapi ternyata ini baru dimulai. Jadi singkat cerita, 2 hari setelah kejadian itu, saya libur kerja. Seperti biasa, selepas sholat isya, saya duduk di teras rumah sambil ngopi, sambil mainan HP, dan tidak lupa sambil ngudut. Pertama, emang gak ada yang aneh. Gak ada yang aneh, biasa saja. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, saya merasakan sesuatu yang aneh. Saya merasakan ada seseorang atau sesosok yang mendatangi saya. Akan tetapi saat saya lihat kanan kiri, nggak ada siapa-siapa. Saya cuekin aja lah. Udah, saya nggak pedulikan. Dan beberapa saat kemudian kembali lagi. Saya bisa merasakan sesuatu kalau ada sesosok, entah siapa itu, yang berdiri di depan saya. Akan tetapi saya lihat nggak ada siapa-siapa. Dan akhirnya saya cuekin aja lagi. Saya udah nggak pedulikan. Bodo amat lah. Saya hanya memberi salam. Salam ya salam. Saya kembali lagi mainan HP. Dan berapa saat kemudian terjadi lagi saat saya melihat cangkir kopi itu yang tadinya tenang, tiba-tiba kopi yang ada di dalam cangkir itu bergoyang seperti ada yang meniup. Saya hanya liatin aja. Astagfirullahaladzim, kata saya. Kalau mau ikut ngopi, sini saya buatin lagi. Saya bergumam sendiri seperti orang gila itu.
Kemudian kopi itu tenang lagi. Dan beberapa saat kemudian lagi terjadi, kopi itu bergelombang, bahkan kopinya sampai, airnya itu sampai keluar, sampai membasahi lepek kopi itu, lepek gelas. Akhirnya saya pun memejamkan kedua mata saya, dan betapa kagetnya saya melihat sosok seseorang wanita yang berdiri di depan saya. Sontak saya langsung kaget, saya membuka kedua mata saya. Dan saat saya membuka kedua mata saya, hilang. Sosok itu hilang, tidak terlihat lagi. Wah, ini benar-benar nggak beres, kata saya. Akhirnya ya sudah, saya atur posisi duduk saya dengan santai. Saya nyalakan satu batang rokok, dan kemudian bismillah, syahadat dan sholawat, saya pejamkan kedua mata saya. Dan kembali lagi yang saya lihat tadi sekilas, ternyata sosok itu masih berdiri di depan saya.